Kali ini kita bertemu di tanggal 18 Desember 2021. Nah, seperti yang sudah saya posting sebelumnya di Facebook ya maupun WA, bahwa malam ini kita akan diskusi terbuka tentang apa sih benda terbang yang melayang di Laut Cina Selatan yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang baru datang. Oke, saya akan buka PowerPoint dari Mas Nugi ya, Mas Nugi. Ini contoh pembahasan yang sudah disiapkan oleh Mas Nugi. Nah, ini seperti yang sudah kita tahu ya, pada tanggal 24 November 2021 kemarin, itu ada seorang pilot yang sudah merekam atau dia melihat penampakan benda-benda misterius yang terbang di atas ketinggian sekitar 31.000 kaki ya, Mas Nugi ya? Atau sekitar 11 kilo ya? 39.000 39.000 kaki atau 11.000 meter ya? Maaf, sorry. 11.000 meter ya, 11.000 meter. Ini direkam pada sore menjelang malam ya, 5:30 malam, oleh seorang pilot komersial Airbus. Airbus ini adalah pesawat yang besar ya, Airbus A330-300 kepunyaan Hong Kong Airlines, nah dengan nomor penerbangan HX2735. Ini jalur penerbangan dari Hong Kong ke Singapura ya. Melaporkan telah melihat formasi 9 benda bercahaya putih yang kemudian berubah menjadi 12 benda bercahaya putih. Nah, fenomena tak dikenal ini ya, atau UAP ini direkam di dalam sebuah video berdurasi 53 detik. Sedang benda-benda yang tadi itu yang muncul di video itu hanya sekitar 40 detik. Jadi 50 detik total video, benda objeknya hanya muncul 40 detik. Ini kasus nomor 119564 di database MUFON atau Mutual UFO Network. Nah, itu ya, itu cuplikan gambar dari video penampakan 12 benda misterius yang dia terbang menurut formasi. Mungkin bisa berikutnya, Mas Nugi. Mas Nugi? Iya. Oke. Aku yang ini ya sekarang. Ya, nih. Ya, jadi ini aku pribadi berusaha membuat scoring. Nah, scoring ini berdasarkan 3 komponen, yaitu saksi atau witness, bukti atau evidence, dan strangeness atau tingkat keanehan. Nah, setiap komponen itu ada faktor quantity, ya, ada faktor quality, dan faktor probability. Faktor komponen strangeness itu punya bobot 2 kali lebih besar dibanding yang lain. Nah, terus aku berusaha balance netral. Jadi ada pesimistik, ada optimistik. Nah, pesimistik strangeness score-nya itu cuma 16,5%. Ya, kalau yang optimistik 42,9%. Ya. Terutama kalau yang pesimistik, aku tidak menganggap itu sebagai benda yang punya positive lift ya. Kemudian evidence score sama ya, low karena ini medium quality video. Dan witness score kalau pesimistik itu low, masih ada kemungkinan dia tidak memberikan informasi yang benar. Sedangkan kalau optimistik itu average ya skornya. Nah, ini semuanya dihitung berdasarkan quantity, quality, dan probability. Nah, totalnya untuk yang pesimistik itu sekitar 17%, sedangkan untuk yang optimistik itu 33%. Jadi antara 17 sampai 33% UFO sighting score-nya. Ini bisa dianggap ya low medium kategori. Sebenarnya untuk penampakan UFO di kategori sipil, ya ini juga termasuk nggak terlalu tinggi gitu ya. Sebagai perbandingan, kalau UFO TikTok tuh aku kasih 69% totalnya. Tapi itu kan penampakan UFO militer. Nah, ini terus ada yang pessimistic analysis, ada yang optimistic analysis untuk identification.
untuk pessimistic analysis itu aku bisa melihat beberapa analisis, misalnya flare, kemudian optical illusion, gitu ya, flare atau SWOT, optical illusion, terus optimistic analysis itu unidentified. Mungkin Mas Reza mau memberikan komentar di sini, Mas Reza. Ya, oke. Nah ini kalau pessimistic analysis dulu ya. Ini kalau flare ya. Ini kalau flare ini asumsi kita atau yang udah diskusi hari ini tuh saya percaya sebagian besar tuh sudah nonton videonya. Nah, ini kalau misalkan dia flare, ini kalau misalkan ini flare ya, ini pessimistic analistik ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak melihat ada jalur flare ini ditembakkan. Maksud saya adalah ketika flare ini ditembakkan, rata-rata itu punya trailnya ya. Jadi ketika sebuah pesawat yang nembakin flare, itu kita kayak lihat ini jalur tembaknya, jalur tembak flare-nya itu. Tetapi di video tersebut itu tidak ada. Dan ini dia lebih cenderung kalau flare itu kan dia dari teratas ke bawah ya, atau mungkin katakanlah oh ya dia kena angin gitu misalkan ya. Jadi sehingga itu miring. Yang jadi pertanyaan adalah semisal itu flare ya, dia kayak ngisi gitu loh. Jadi itu kan benda ini 3 ya, 3 dia bergerak dari kanan ke kiri hilang, kanan ke kiri hilang, itu kayak ngisi lagi. Nah ini misalkan itu kalau flare, saya pribadi belum menemukan ada flare yang demikian. Nah lalu kalau misalkan ini optical illusion juga kecil kemungkinan karena ini gerak gitu loh. Ini gerak, kemudian gerak dan dia bisa apa tadi itu bisa menghilang, muncul lagi menghilang. Rasanya ya meskipun pessimistic analysis optical illusion rasanya juga kalau misalkan itu lampu di dalam pesawat, rasanya kok kayaknya juga enggak gitu. Tetapi masalahnya kalau ini misalkan ini UFO, misalkan ini UFO, ini juga rendah sekali ya Mas Nugi ya scoringnya. Di bawah 50% ya kalau nggak salah tadi ya, 33 ya. Ya. 33%. Unidentified itu belum tentu sesuatu yang wah, unidentified Ya, bisa aja sampai saat ini belum bisa diidentifikasi, nggak tahu kalau ada bukti baru atau saksi baru kan bisa berubah. ya, betul. Terus gini Mas Nugi, ini misalkan kalau kita mau eh, optimis flare gitu ya, misalkan optimis flare di video itu belum terlihat adanya objek si pesawat yang menembakkan flare tadi gitu. Saya pribadi sih belum sudah saya zoom sekian rupa nggak kelihatan gitu. Harusnya kalau dia di atas udara, benda logam ini pasti memantulkan cahaya matahari, apalagi kalau di atas. Walaupun saat itu tuh hampir malam ya, tapi setidaknya itu ada kilau lah ya, ada kilau bahwa ada pesawat, pantulan pesawat di situ. Tapi ini yang belum ada. Hanya saja memang untuk dibilang UFO juga masih Itu kecil. skornya juga nggak terlalu besar soalnya. Karena sifatnya hanya bergerak, menghilang, muncul, menghilang itu saja. Iya. Itu sih Mas Nugi. Jadi gimana Mas Desa, mau dibuka diskusi aja? Sebentar, saya tadi baru nemu hal yang unik ini Mas Nugi. Jadi selama 1 Oktober itu, sebentar ya, selama 1 Oktober 2021 itu setidaknya militer Cina itu sudah terbang 159 kali di langit Taiwan ya. Ini sumbernya adalah Reuters. Reuters itu Inggris kalau nggak salah ya, punyanya Inggris Ya. itu. Wartawannya ini bernama Gary Doyle, Anand Katakam, Ben Clark. Nah itu sebentar saya
Share Mungkin screen. bisa, ya share screen. Nah ini ya, ini selama 1 Oktober ya, since Oktober 1st ini berarti kan sampai sekarang tuh, militer Cina tuh sudah menerbangkan 159 kali pesawat militer ya di atas udara Taiwan. Terus pesawat ini nggak pernah masuk di zona penerbangan Taiwan ya, pesawat-pesawatnya China tadi itu. Jadi ya cukup banyak juga dari 1 Oktober sampai sekarang Desember. Terus, nah apakah di sini kemudian mereka menjatuhkan flare? Nah ini yang kita nggak tahu. Tapi faktanya ini ada ulasan sih dari ini kayaknya nih yang terbang-terbang deh di langit sana ya. Sebentar. Kita langsung ke November ya, tanggal 24. Kok November? Iya, November ya. Sebentar, tanggal berapa ya? Tanggal 18. Oh, oke. Jadi kayaknya meskipun mereka terbang ya, tapi kayaknya mereka nggak melakukan aktivitas militer. Cuman terbang aja mereka. Jadi Ya, sepertinya sih nggak ngeluarin flare saat itu. ya, Ya ini aja sih Mas Nugi. Cuman memang fakta bahwa sejak 1 Oktober itu memang militer China kerap eh, menerbangkan pesawat-pesawat militernya. Cuman memang kalau untuk flare, eh, ya Mas benar, pesawat tempur paling banyak melakukan manuver. Cuman video tersebut itu kalau misalkan disebut sebagai flare, kalau saya pribadi masih ini sih masih agak agak meragukan kalau saya pribadi gitu. Karena kita tidak melihat jalur terbang atau trail dari flare tersebut. Sampai saat ini juga belum ada penjelasan dari dari otoritas setempat sepertinya ya. Ya sampai sekarang rata-rata beritanya pun tetap tetap ini tetap nggak ada penjelasan. Cuman seperti yang mayoritas kita tahu ada pilot Boeing Airbus menangkap objek aneh, 12 objek aneh. Oh, Max saya sudah lama Mas Tony. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Adakah mungkin pendapat yang lain dari belum ada update bahwa bahwa ini terjelaskan.
Misalkan itu tadi adalah peristiwa alam, belum ada peristiwa alam yang seperti itu. Misalkan itu sandok juga belum, bukan sandok juga gitu. Jadi kalau dari Mas Nugi sih, dari PowerPoint yang dibuat Mas Nugi itu ada, bentar saya share lagi. Ada dua kelompok, yang pessimistic analysis yaitu flare dan optical illusion, atau yang optimistic ini masih unidentified. Identified ini bisa macam-macam ya. Cuman memang kalau misalkan apakah ini burung kok rasanya mustahil dia sampai terbang 11 meter. Ups. Ya, memang apa namanya, soal militer ini lagi banyak melakukan manuver tahun ini ya, seperti yang tadi diberitakan oleh Reuters. Tapi apakah itu flare? Nah, itu dia. Barangkali di sini teman-teman ada yang punya pendapat lebih lebih spesifik. Nah, ini ada Pak Ferry Simatupang nih, mungkin dari sisi astronomi. Nah, bagaimana? Sebentar ya, Pak sudah bergabung nih, Mas Ferry. Halo, Mas Ferry Simatupang. Nah, ini menurut Mas Ferry gimana nih penampakan yang di South East Pacific, South East China, South East China, China South Sea, Laut Belum Cina. begitu ini. Aku kebetulan lagi sibuk beberapa hari ini, jadi nggak begitu ngikutin. Oke. Oh, ini ada informasi menarik dari Pak Nur nih. Kalau menurut hasil perbandingan yang telah saya lakukan dengan tampilan video-video flare pesawat, itu memang flare. Analisis umum ufolog di luar negeri adalah flare. Namun yang lebih kurang menyenangkan adalah adanya info bahwa yang nge-tweet pertama kali soal video ini adalah orang yang pernah bikin hoax UFO. Wah, jadi itu ada kemungkinan ini ya, Mas Nur ya, editing ya? Gimana menurut Mas Nur? Ya, memang infonya itu yang tweet pertama kali itu dia diketahui pernah bikin hoax UFO. Makanya informasi ini di luar negeri orang tidak begitu tertarik. UFO kan tidak banyak tuh yang menganalisis di luar negeri. Karena mereka sudah merasa bahwa ini pasti ya lebih ke arah hoax, karena ya info yang pertama kali munculnya juga dari itu, dari Orang itu ya? Iya. Nah, apakah itu editing atau enggak ya nggak tahu ya. Tapi videonya itu kalau itu editing, mungkin bukan editing, tapi dia membuat narasi ya, narasinya lah ya, yang dibuat hoax. Jadi videonya itu kalau menurut pengamatan saya dengan membandingkan flare yang ada ya. Jadi pesawat itu kan bisa mengeluarkan flare satu-satu ya, dan durasi flare itu sekitar 7 sampai 10 detik. Dan itu kan dia kan orang memang terkesan ilusi optiknya adalah dia seperti berputar. Padahal itu bukan berputar, tapi ya flare
yang lama itu turun kan flare-nya, ternyata turun. Terus dia mengeluarkan flare yang baru di atas, tapi flare yang lama itu mulai padam, jadi kelihatan seperti seakan-akan menghilang. Padahal itu ya flare-nya itu dikeluarkan dengan periode tertentu, dan itu ada 3 pesawat. Jadi 1, 2, 3 dia berada terbang hampir beriringan ya, hampir beriringan. Dan mereka saling mengeluarkan flare. Ya. Mungkin berupa latihan milik pesawat, latihan terbang militer bisa. Tapi karakteristik objeknya itu menurut saya ya menyerupai flare. Oke. Yang memberikan informasi mengenai tweetnya itu Mas Ipang. Kalau Mas Ipang ada, mungkin Mas Ipang bisa kasih info. Menarik sih, misalkan ada pendapat-pendapat dari yang berbeda-beda dari kita. Sebentar, saya siapa ya? Oh, internetnya Mas Nugi putus-putus. Iya, hari ini memang internet di tempat kerja saya juga tadi itu putus-putus. Kalau saya ini, Mas Nur, misalkan ini editing ya, saya lebih ke ini video editing. Kalau ini editing loh ya, kalau misalkan ini editing. Tapi ya memang stretchness-nya memang rendah ini. Stretch-nya memang rendah. Jadi itu kalau edit ya, gimana Mas Nur? Kita enggak tahu ya. Betul. Tidak bisa menyimpulkan itu editing atau enggak. Ya, betul. Bisa aja itu editing. Masalahnya kan. Oh iya. Ya memang pesawat. Ya ini kalau misalkan ini mau dibuat editing, ini misalkan saya iseng bikin editing itu saya tertarik sih ketika kalau saya siapa ya? Bisa tahu apa Mas Nur ya yang mengatakan ini tidak kemudian dia misalnya memberikan pernyataan ke publik tentang apa yang dia videokan itu. Jadi tahu-tahu video itu muncul ya. Ya. Kan gini, misalnya saya pilotnya, terus saya kan berarti yang memvideo. Nah, video itu kenapa bisa jatuh atau berada di orang yang nge-tweet itu? Yang nge-tweet kan bukan pilotnya. Jadi sementara pilotnya tidak pernah ngasih rilis resmi gitu. Jadi ini tiba-tiba muncul dari sebuah tweet, dan yang disayangkan justru yang bikin orang-orang di luar atau peneliti investigator UFO di luar itu ilfil itu adalah ya yang nge-tweet ini pernah bikin hoax UFO gitu. Hoaxnya dulu apa ya Mas Nur ya kalau boleh tahu ya? Itu yang tahu Mas Ipang. Oh. Nanti kalau Mas Ipang gabung bisa tanya. Bentar ya, saya coba cari namanya. Saya dikasih tahu, bentar. Saya mesti lihat. Mesti nanjak WA saya dulu. Oh ini namanya Willease, Willease. WILLEASE. Saya enggak main Twitter, jadi mungkin kalau yang punya akun Twitter bisa ngecek Willease. Jadi Willease ini menurut Mas Ipang, infonya ke saya, waktu itu kan saya sama Mas Ipang juga sama-sama mencoba menginvestigasi video ini ya. Itu dikatakan bahwa kasus ini memang sudah tidak menarik kalau di luar negeri, karena Willease ini juga pernah memalsukan video UFO. Dengan sengaja? Dengan sengaja.
Atau tidak tertarik, tidak menariknya gimana Mas? Soalnya saya masih lihat berita-beritanya sih. Ya, beritanya banyak, tapi coba lihat apakah ada reaksi-reaksi dari ufolog, apa ya istilahnya itu, analisisnya ya paling ada beberapa dan itu mengatakan flare. Beberapa mungkin ada yang mungkin masih apakah itu ya, tapi ada beberapa video yang sudah dianalisis itu dari hasil videonya ya terlepas. Jadi menurut saya sih yang mungkin jadi problem adalah narasinya yang dibangun. Tapi videonya bisa aja memang kita tidak tahu ya editing atau bukan. Tapi kalau dari videonya orang-orang menganalisis itu flare. Loh. Cuman ini ya, apa hasil apa ya, hasil kesimpulan pribadi ya. Jadi terbuka terhadap kalau ada yang punya analisis lain ya silakan. Hmm. Willis ini kok saya belum ini, belum ketemu Will, Willeast. Tuh, biru. Saya tak coba apa WhatsApp. Oh ini. Ini ada sebentar. Ada some comment, sekarang sudah zamannya mau muncul metaverse. Teknologi makin maju, bisa jadi menurut saya yang mengeluarkan video yang pertama kali mengedit video flare pesawat militer menjadi seakan-akan seperti UFO. Dari Mas Gatot, menurut teman-teman posisi pesawat perekam gimana? Saya kok ngeliatnya pesawat yang dinaiki perekam itu diem ya, apa karena jauh? Ya itu ketinggian ya 39.000 feet. Kalau tujuan ya mungkin tujuannya militer ya tadi Mas Gatot. Tapi tadi dari Reuters tadi itu eh, ada laporan kalau tidak, meskipun Cina sering melintas di perairan Taiwan, tapi tidak sedang berlatih. Tadi menurut Reuters. Bentar, beritanya akan saya kirim di chat.
Mas Nuki internetnya masih kacau ini. Kayaknya. Untuk pesawat itu sebetulnya menurut saya sih tidak harus pesawatnya Tiongkok sih ya, yang kemungkinan mungkin J-20 itu, tapi bisa juga pesawat dari negara lain, misalnya Amerika, karena armadanya Amerika kan juga ada di sana. Terus selain itu juga kalau kita misalnya mau menganalisis video ini, itu apakah kita mau menganalisis untuk jadi dasar menganalisisnya kan kita melihat objeknya seperti apa, ya kan ya. Iya. Nah, kalau kita mau mengarahkan, oh ini objek ini tidak dikenal ya, tidak diidentifikasi ya, berarti kita akan mengalami kesulitan karena kita tidak punya parameter apa itu tidak teridentifikasi. Misalnya mau kita sebut bahwa oh itu UFO misalnya, dasarnya bagaimana kita bisa tahu bahwa itu UFO? Kita mungkin baru bisa tahu itu UFO kalau kita tidak bisa mengidentifikasi. Nah, persoalannya adalah objek ini mudah sekali diidentifikasi sebagai flare. Pertanyaannya memang mungkin nanti, loh, ngapain kok mengeluarkan flare di situ? Atau apakah ada jalur penerbangan pesawat militer ya? Mungkin kita akan kesulitan tahu. Dan apakah dari pihak militer, entah itu Amerika, entah itu Tiongkok misalnya, atau entah Taiwan, memang benar-benar mau merilis data penerbangan mereka. Misalnya kalau mereka melakukan untuk kegiatan katakanlah spy misalnya. Kan tidak mungkin dikeluarkan ke publik gitu. Mungkin baru setelah sekian puluh tahun baru ada dokumen yang baru dirilis kan gitu. Tapi kalau kita memang mau mengatakan bahwa oh itu UFO misalnya, kita tidak punya parameternya apa itu UFO, ya kan? Kita akan mungkin memang mudah untuk menyimpulkan itu UFO tanpa kita melakukan investigasi. Jadi artinya ya sudah, kalau kita memang percaya bahwa itu UFO, ya terus percaya. Tapi kalau misalnya kita mau menginvestigasi, misalnya seperti apa yang saya sama Mas Ipang juga lakukan di grup Beta UFO, di WA grup Beta UFO, itu misalnya berapa lama sih flare itu menyala misalnya. Kita tahu bahwa flare menyala itu tidak sampai 10 detik. Ya. Jadi antara 7 sampai 10 detik, di bawah 10 detik ada informasi seperti itu kita bisa dapatkan di internet. Dan flare yang ada di video itu atau benda yang ada di video itu menyala dari pertama kali dia muncul sampai dia menghilang itu sekitar 7 sampai 8 detik. Dan itu sudah dicek ya. Kemudian orang mungkin bilang bahwa itu kan geraknya maju vertikal. Enggak, itu geraknya sebenarnya turun. Kalau kita lihat flare yang muncul pertama dia nyala gitu ya, atau bukan ya, objek itu pertama kali nyala muncul, terus kita lihat sampai dia menghilang, itu dia sebenarnya membuat lintasan turun. Nah, namun karena itu ada tiga berjajar gitu, itu dan dia keluar terus ya, muncul ya, itu terkesan bahwa dia meluncur mendatar vertikal. Tapi kalau kita amati kan kita buat garisnya ya antara objek itu saat pertama kali muncul sehingga sampai dia lenyap, itu dia sebetulnya lintasannya turun, jadi seperti layaknya flare. Nah, pesawatnya kok nggak kelihatan, memang pesawatnya agak susah kelihatan karena kecil, karena itu juga jauh ya. Jadi yang lebih nampak ya objeknya yang terang gitu. Tapi di beberapa video, kalau kita memang melakukan saya mencoba untuk memperbesar dan membuat screenshot ya. Jadi gini, resolusi video sendiri kan rendah, buruk ya. Padahal dia kalau misalnya handphonenya pilot atau itu kan mestinya lebih bagus. Nah, itu menghasilkan memang ada objek di atas flare itu yang agak gelap ya. Itu yang dimungkinkan pada saat flare itu pertama kali keluar ya. Nah, jadi ada kemungkinan untuk objek yang
mengeluarkan sinar itu. Jadi kalau dari pengamatan saya berdasarkan video dan perbandingan dengan video-video yang lain, memang ada flare yang bisa dikeluarkan satu-satu. Jadi selang beberapa detik dia keluar satu. Ada juga yang dia sekaligus langsung keluar banyak, itu bisa. Memang ada yang keluar 4, jadi coba dem gitu ya, sampai 4 kali gitu ya. Itu ada. Jadi memang sistem flare-nya itu di pesawat tempur bisa seperti itu. Sehingga ya disimpulkan, kalau saya sih menyimpulkan ini memang objek yang di video itu cenderung mirip flare. Kira-kira dari beberapa video yang Mas Nur amati itu, ada nggak misalkan yang bisa kita bersama-sama tonton gitu, yang yang seperti video itu, Mas Nur, dari video pesawat-pesawat tadi, pesawat-pesawat flare? Bentar ya, saya kan pakai komputer. Sementara masalahnya kapan tuh saya coba. Bentar ya, apakah itu ada di PC saya atau di handphone? Bentar. Ya, sebetulnya ada sih beberapa flare. Mungkin saya bisa coba. Oh ya, saya jadikan co-host ya, Mas Nur. Ya. Bentar. Co-host. Saya nggak tahu video yang mana ya. Loh. Ya, bentar, Mas Nur. More. Ya, sudah. Oh, sudah, Mas Nur. Sudah. Ya, sebentar ya. Saya nggak tahu video mana karena saya ini kan sudah seminggu yang lalu kan. Iya. Supaya kita lihat satu-satu aja. Iya. Terus mana lagi ya?
Mungkin ini. Sama mungkin. Ini diulang-ulang. Kalau yang itu, sebentar, saya cek, saya ada video. Hey everyone, thanks for tuning in. It's John over at UFOs Worldwide. I've got an in-air here as you know. Hey everyone, thanks for tuning in. It's John over at UFOs. Bentar. Kalau yang ini apa hasil yang saya bisa perbesar itu kan, tapi kan tidak terlalu jelas ya. Ya seperti ini sih. Ini yang dari video yang itu, yang beredar itu. Ini ada yang lebih gelap di atasnya. Ini pada saat pertama kali flare-nya muncul. Hey everyone, thanks for tuning in. It's John over at UFOs Worldwide. I've got an interesting capture to show you here today. This was filmed at 39,000 feet on an airplane in Hong Kong over the South China Sea. There's 9 lights visible in the video, then it becomes 12. It does appear as though they're in a formation, but then, you know, the lights are dropping off and appearing. It's just super strange. I don't have an explanation for you, but I have watched the video several times and I'm giving it to you a little bit more edited. I will drop the source link in the description of the video so that if you want to go watch it as is, you can, all right? Thanks so much for tuning in. Truly appreciate it. You guys have a great day. Muncul yang baru ini kan di I don't know what that is. That is some weird shit. Sekitar 7 sampai 8 detik. Romania 2735, contact between 120, that's Kelihatan, 17, dia ada good day. 3, nanti ada 3. Between 120, 7, good day. Flare-nya diperhatikan satu-satu. I don't know what that is. That is some weird shit. Romania 2735, contact between 120, that's 17, good day. Between 120, 7, good day. Hey everyone, thanks for tuning in. It's John over at UFOs Worldwide. I've got an interest. Ya, itu Mas Reza. Oke. Dari Mas Agus Rifan itu kan tadi juga ngasih Iridium, ya, iridium flare. Yang di Phoenix itu berkali-kali, Mas Dino. Dan itu yang teridentifikasinya macam-macam. Ada yang apa? Pesawat yang tahun 94, yang 97 itu ada yang flare parasut kalau nggak salah ya. Terus ada yang apa gitu. Jadi karena munculnya mereka berkali-kali. Harus saya lihat yang punya Mas Agus ini.
Loh, nah nih saya apa namanya? Kita coba lihat yang ada di bentar. Saya coba share screen ke sini. Ini datanya move on. Ada keterangan lain nggak ya? Ini data di move on terkait penampakan video. Apakah ada kelanjutannya nggak ya? Karet sambungan jembatan. Cuman gini doang yang dari move on ya laporannya. Hong Kong. Kalau menurut Mas Nur ini kira-kira move on itu bikin filter juga ya nggak Mas Nur ya? Kayak misalkan apa mereka hanya ngumpul-ngumpulin aja ya Mas Nur ya move on ini? Ya move on kan dia melakukan kalau ada orang kirim report ya dia nanggepi ya. Ya sebetulnya gini Mas Reza, ini kebetulan ini memang membahas gini ini kan selalu akan muncul polemik ya. Jadi saya jadi ingat webinarnya dari Dr. Ryu Hasan itu. Orang cenderung akan lebih suka mendengar informasi yang menyamankan dirinya. Jadi kalau misalnya dia lebih nyaman dengan bahwa itu adalah UFO, kemudian mendengarkan informasi bahwa itu bukan UFO, itu flare atau itu balon atau apa, maka dia akan merasa ya tidak nyaman gitu ya. Mungkin malah dia jengkel sama yang memberikan pernyataan atau analisis seperti itu. Ya kadang memang ya silakan kalau misalnya ada yang ingin mengatakan bahwa itu UFO ya tidak apa-apa. Mungkin ada data yang dia punya yang memperkuat bahwa itu adalah UFO. Ya bagus kalau kita bisa dapatkan sama-sama kita bisa kaji ya. Artinya gini, ya memang kalau misalnya ini ada analisis atau kesamaan dengan objek ini dengan flare misalnya, ya mungkin tidak apa-apa. Silakan bantah ya, silakan berikan argumen bahwa itu bukan flare misalnya. Ada yang bilang bahwa asapnya kok tidak kelihatan, asapnya muncul kok kelihatan di video kalau kita screen kita capture gitu ya.
di awal mula dia. Sebentar. Maaf tadi ada suara masuk. Maaf. Rupanya video yang tadi di YouTube keputar. Gimana Mas Nur? Sorry tadi saya mute. Tadi saya kira suaranya dari Mas Nur. Suara gitar tadi itu. Ternyata dari video saya. Sampai mana tadi? Tadi sampai silakan jika ada video. Sorry. Tadi sampai asapnya tidak kelihatan. Nah, terus Mas Nur bilang asapnya kelihatan kok gitu. Ya, kalau pada saat dia muncul pertama kali memang kelihatan ada sedikit asap, walaupun ada kalau dalam hal pencahayaan dan sebagainya dan jarak yang jauh itu memang kemungkinan besar tidak tertangkap oleh kamera ya. Jadi maksud saya adalah tidak apa-apa, ini kan salah satu analisis di mana objek itu menyerupai flare. Kalau ingin membuktikan bahwa itu bukan flare, ya mungkin silakan ajukan argumen atau data yang menunjukkan bahwa itu bukan flare ya, bahwa itu adalah misalnya UFO misalnya. Nggak apa-apa, kita kan terbuka. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Jangan kalau misalnya saya bilang flare terus dia kemudian gondok gitu ya. Terus semua dianggap flare, terus saya dianggap debunker gitu ya. Jangan. Kita kan sesuai dengan motonya Beta UFO ya, we are critical, we are test, research dan sebagainya ya. Artinya kita coba amati sesuai dengan informasi yang ada ya. Ya itu, mungkin bagi yang tidak pernah lihat flare, karena gini seringkali kan saya juga dapat laporan ada bola merah gitu turun gitu ya. Terus orang-orang kan paling gampang bilang itu banaspati lah atau itu apa ya atau itu UFO mungkin. Tapi kalau kita tahu gimana bentuknya yang flare yang dalam bentuk yang flare parasut yang ditembakkan gitu, yang pakai selongsong itu. Karena saya dulu sering main itu juga, dan saya tahu bentuknya, ya saya bisa menyimpulkan bahwa itu ya seperti flare. Tapi beda dengan flare yang pesawat ini ya, kalau yang flare yang merah gitu. Flare yang untuk SOS itu biasanya. Yang ditembak pistol itu ya? Ada yang pistol, ada yang bentuk selongsong yang pakai seperti pin gitu, kemudian ditekan dan itu dia bisa nyala dan meluncur. Iya. Tadi apa Mas Ferry? Enggak. Itu direkam dari ketinggian 39.000 meter. Kaki. Oh iya, kaki. Dan kalau menurut ininya ketinggian objeknya berapa? Sama? Enggak, kayaknya lebih rendah ya. Lebih rendah kayaknya agak ke bawah tadi ngelihatnya ya. Iya. Oke. Ya, maksudku gini. Kalau sekilas aku lihat videonya waktu sebelum aku tahu itu tentang UFO, ada pernah lihat sekilas pas lagi browsing cepat. Komentarku pertama, flare. Tapi ternyata ramenya UFO. Tapi aku nggak terlalu berminat karena aku udah ini duluan bahwa itu adalah flare. Soalnya ciri-cirinya itu flare banget kalau menurutku. Flare banget. Kemudian kalau misalnya dibilang tapi asapnya kok nggak ada. Mungkin asapnya ada, tapi seperti Mas Nur bilang ada tadi, tapi mungkin karena perbedaan ketinggiannya, karena itu kan di ketinggian anggaplah sama dengan yang ngerekamnya. Berarti ketinggiannya 39.000. Aku tadi barusan googling, kalau biasa flare itu dipakai kan waktu dogfight atau ketika dia ya paling banyak mungkin ketika dogfight ya. Waktu dia di dogfight ada ditembak pakai rudal, dan biasanya dogfight itu idealnya biasanya terjadi di sekitar berapa tadi ya? Sekitar
Ayah mana tadi kok kayak hilang sekitar 5 sampai 1.500 kaki. Jadi ketinggian yang kita lihat itu objek itu ada kira-kira 2 kali dari ketinggian yang biasa dogfight. Maksud saya bilang gini. Jadi kalau dibilang biasanya flare itu asapnya banyak kelihatan, yaitu karena yang biasa kita lihat adalah video ketika di ketinggian 1.500-an 15 ribuan itu. Jadi di ketinggian yang lebih tinggi dengan keadaan atmosfer yang berbeda, bisa jadi asapnya tidak sebanyak itu sehingga sulit kelihatan asapnya. Dan kalau misalnya resolusinya tidak begitu bagus waktu ngerekam, mungkin asapnya nggak kelihatan. Apalagi kalau latar belakangnya awan seperti itu. Kalau latar menyatu belakang ya, langit biru mungkin ya, bisa lebih ini. Tapi kalau awan seperti tadi dan ketinggiannya 2 kali dari yang biasa kita lihat, video flare yang biasa kita lihat itu aku asumsikan sekitar ketinggian dogfight, karena biasanya orang latihan pakai flare itu di ketinggian itu, asumsiku. Jadi kalau ujungnya aku mau bilang ini, kalau secara pribadi kalau menurutku itu flare. Dari ciri-cirinya, kemudian dari penjelasan kenapa asapnya enggak ini menurutku ada terkait dengan masalah ketinggian ketinggian itu. Jadi mungkin karena ada mereka sedang mengetes sesuatu, jadi melepaskan flare pada ketinggian yang 2 kali lebih tinggi dari keadaan biasa, jadi mungkin asapnya tidak sebanyak seperti yang biasa kita lihat dalam video-video flare yang dilepaskan oleh pesawat tempur seperti yang diputarkan beberapa waktu yang lalu. Gitu aja. Oke. Jadi karena kemana asapnya? Karena ketinggiannya lebih dari itu, dan karena background-nya juga awan, siapa tahu ternyata malah asapnya ini menyatu gitu ya dengan sulit dengan. Oke.
Oh, ini ada yang ini menjelaskan ini adalah infrared flares. Jadi ada lagi infrared flares. Sebentar, saya googling. Infrared flares. Infrared flare itu yang untuk rudal yang cari panas itu biasanya. Oh. Ada dua, yang bentuk flare seperti itu sama yang chaff. Yang apa? Ya, chaff itu yang ngancau. Yang berupa kepingan-kepingan logam gitu. Itu untuk misail yang mendeteksi objek padat. Ini ada yang meneliti. Nah, menurut dia ini adalah infrared flare. Sebentar, di sana nih. Ntar saya oh, ini yang pernah disampaikan Mas Ipang ini. Yang ada paralaksnya. Ini nih saya coba share screen kan yang ini ya sebenarnya. Dari Yahoo. Ini kalau salah yang di-share Mas Ipang nih kayaknya yang ada paralaksnya. Illusion optic. Nah, ini menarik nih ya. According to the Independence, 53 detik video tadi di-upload di sebuah situs tracking UFO lebih awal di bulan ini ya. Tapi dilaporkan difilmkan tanggal 24 November. Hari yang sama dengan US Defense Department announced the establishment of a UFO task force. The Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Terus oke. Tapi apa ini ya? Coba videonya dijalankan aja, Mas. Bentar. Aku YouTube. Tunggu YouTube. Di saya agak nyandet ini soalnya. Tapi mudah-mudahan di tempatnya teman-teman nggak nyandet. Ini video aslinya mungkin. Nah, ini biasanya di kolom komen ini ada komen-komen bagus. Bentar. Kolom komen. Welcome to the future of press wires. EIN. Kalau aku tanya misalnya gini, bagi yang mengatakan itu UFO, maksudnya UFO itu apa? Ya, mungkin maksudnya UFO yang maksudnya UFO. Apakah UFO itu yang dia bilang itu UFO itu adalah fenomena yang kita nggak tahu, atau yang dibilang UFO itu adalah terkait dengan alien? Mestinya yang terkait dengan alien karena pembahasannya itu. Kalau misalnya itu jawabannya, gimana dia menjelaskan? Kalau kita lihat objek itu kan pertama kali muncul ada bukan pertama kali muncul di video itu pertama kali kan ada 3 kan? Ya. Ada 3 cahaya berderet, 3 deret. Oke, kita tinjau 1 deret ya. Yang paling bawah semuanya nih makin lama makin redup.
yang paling bawah redup, kemudian hilang, kemudian muncul yang satu di atas. Gimana dia menjelaskan apa yang hilang dan apa yang timbul di atas? Kalau misalnya dibilang itu flare, ya wajar, karena flare yang pertama kali yang lebih awal dilepaskan itu akan lebih duluan hilang, dan itu adalah yang paling bawah dari satu deret itu. Kemudian yang muncul yaitu flare yang baru muncul, yang baru dilepaskan oleh pesawat. Kemudian nanti kan makin lama dia akan makin redup, nanti dia akan menjadi yang paling bawah dan akhirnya dia hilang. Jadi ada sekuen muncul makin redup dia bergeser ke bawah. Kalau misalnya maksudku ini akan lebih masuk akal kalau misalnya itu dibilang UFO, kalau 3 deret itu tidak berubah ininya, tidak ada yang hilang. Tapi kenyataannya dari video itu kan yang paling bawah akan menghilang, digantikan oleh yang berikutnya. Yang berikutnya itu akan menjadi yang paling bawah dan dia akan hilang. Dan berikutnya, itu sequence dari pelepasan flare kalau menurutku. Udah punten, kalau menurutku udah jelas banget flare. Nah, tetapi gini Mas Ferry, ini kalau dari ciri-ciri ya, bukan dari video ya. Ini misalkan kalau ciri-ciri itu beberapa orang yang melihat video tersebut ya, ini bukan membahas videonya ya, tetapi beberapa orang itu ada yang komen, oh aku pernah melihat video seperti kejadian semacam itu. Jadi artinya adalah saat itu si komentator ya, ini bukan yang di video tadi ya. Jadi dia melihat video itu, dia teringat, oh aku dulu pernah melihat cahaya seperti itu gitu. Nah, di situ dia tidak mengatakan flare. Terus kemudian ada saksi mata yang pernah saya temui di Surabaya juga, itu di daerah Surabaya ini, dia melihat ada UFO itu berjalan berderetan, kemudian seperti kayak apa ya? Dia itu terbang, muncul kembali beriringan, muncul lagi ada, terus hilang lagi. Jadi sebenarnya kalau sifat UFO, beberapa UFO tuh ada juga yang seperti itu, gitu Mas Ferry. Jadi apa ya? Ini kalau kita lihat meninjau dari sifatnya ya, bukan dari video itu memang mungkin misalkan orang beranggapan bahwa itu UFO, itu ya mungkin bisa saja, karena memang ada beberapa ciri penampakan UFO yang demikian. Jadi UFO-nya itu nyala, beberapa deret ya, beberapa lampu nyala, muncul lagi, terus ada lagi hilang gitu sih. Itu yang sama. Maksudnya titik yang sama, yang ada, hilang, muncul lagi, itu titik yang sama. Oh enggak, ini kalau kita meninjau dari sifat yang cahaya muncul, hilang, ada lagi, hilang lagi, muncul lagi. Iya, maksudnya yang ada, hilang, muncul lagi, itu apakah titik yang sama? Jadi titik itu pertama kelihatan, habis itu dia menghilang, habis itu muncul lagi. Apakah titik yang sama? Atau minimal di lokasi yang sama? Kalau misalnya video yang kita lihat ini, dia ada terang, titik yang sama ya, titik yang sama itu hilang, nggak muncul lagi. Jadi dia secara kontinu dia meredup dan hilang. Dan yang Mas Reza bilang itu, kalau aku nggak salah pernah dengar itu ya, titik yang sama. Titiknya kadang-kadang menghilang kemudian kelihatan lagi. Beda, jadinya beda dengan yang ini. Oh, oke. Dan kalau misalnya kalau bermain-main dengan ini ya, dengan kalau lihat di kolom chat itu ada yang nanya kan, ini sama seperti yang di Phoenix ya, persis mirip seperti yang Phoenix ya. Padahal di Phoenix kan beda sekali ya. Ya, beda. Dan ada beberapa dia tidak berubah terang cahayanya, dan dia bergerak bersama-sama. Dia tapi maksudku ada yang bilang sama. Nah itu jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh pernah lihat, kayaknya perlu diverifikasi benar nggak sama seperti itu sifatnya, atau yang dia lihat itu justru yang model seperti Phoenix atau yang model seperti yang lain, bukan seperti yang ini. Yang bukan seperti yang di video ya mungkin ya. Oke. Kalau di video ini itu kalau menurutku bisa dijelaskan dengan ini.
bagiku itu mudah sekali dijelaskan dengan flare. Tinggal masalahnya mungkin pesawatnya. Dan kalau pesawatnya nggak ada dua kemungkinan. Iya. Apa gimana? Kemungkinan pertama itu pesawat stealth yang benar-benar nggak kelihatan. Tapi ini sekedar ini aja. Atau kedua, videonya udah di apa istilahnya temper, udah diutak-utik. Dan ini ngilangin sesuai pesawatnya. dengan yang Mas Nur tadi. Jadi ininya diragukan, kredibilitas orangnya diragukan, dan videonya juga ikut jadinya dipertanyakan. Mas Reza. Ya Mas Nur. Kalau saya yakin kan Mas Reza juga melakukan investigasi ya. Menurut Mas Reza, analisis Mas Reza apa ini? Kalau menurut saya, tanpa ini ya, tanpa membaca berita secara detail ya, tanpa kita nunggu update, memang lemah sih Mas. Dari awal itu saya kok kayaknya editan. Tapi saya nggak bilang ini flare, tapi kayaknya editan gitu. Karena ketika dia muncul langsung itu dia langsung ngezoom nggak goyah. Soalnya biasanya kalau dia ngezoom terus melihat objek yang kecil-kecil gitu, mestinya gambarnya ini goyah. Tapi ini stay, ini stabil sekali. Gitu. Tapi ya ini menurut saya yang langsung melihat pertama ya cuma nebak aja gitu. Ini cuma tebakan aja. Nggak detail banget itu enggak. Ya, tebakan saya pertama juga hampir sama sih, karena kelihatannya pesawat si pilot yang katanya merekam video ini tuh sepertinya kok pesawatnya enggak jalan, gitu, enggak bergerak. Tapi ternyata jalan Mas Nur. Tadi saya lihat jalan, cuman ngezoomnya nih loh. Ketika dia ngezoom itu enggak kocak-kocak. Biasanya kalau kita ngezoom objek yang diem aja kocak. Ini langsung steady gitu, steady sekali gitu. Tapi ya ini masih tebakan aja, belum detail. Kalau menurut ininya dia cara ngerekamnya gimana? Pakai camcorder atau pakai HP dan dipegang langsung gitu? Ini kalau supaya nggak goyah, dia ada namanya itu stabilizer. Itu alatnya kecil memang, kayak monopod gitu. Gimbal namanya, namanya juga kayak itu. Gimbal. Kalau masalah itu mungkin saja zoom-nya itu bukan zoom-nya yang dia lakukan, tapi zoom-nya sudah diedit pada waktu proses ngeditnya video ini. Jadi yang video kita kan tidak dapat video aslinya yang di zoom di editing ya, bukan di zoom di HP ya. Kan juga bisa. Cuman ya kesan saya seperti yang Mas Gatot tuh bilang bahwa ini kalau dia posisinya kan dia pilot, berarti kan dia di depan. Kita membayangkan kalau dia itu misalnya berada di sebelah kanan ya, kan pilot kan biasanya sebelah kiri ya. Dia anggaplah co-pilot lah atau pilotnya sebelah kiri atau kanan. Dia pasti akan memvideo entah dari mana, jendelanya yang kiri atau dari kaca yang depan. Kalau kaca yang depan mungkin agak susah, mungkin lebih mudah dari jendela yang kiri. Nah, karena dia kan nge-shoot-nya kan ke bawah, sudutnya ke bawah. Sementara kalau yang depan kan cenderung dia mau lihat ke bawah, dia pasti harus berdiri, dan itu enggak mungkin lah dia berdiri. Nah, kemungkinan dia nge-shoot dari samping. Nah, shooting dari samping kalau kita lihat sebetulnya kalau kita juga sering naik pesawat dan kita berada di sebelahnya jendela itu dan kita nge-shoot awan gitu, pasti awannya kelihatan banget lah bahwa pesawatnya jalan. Tapi ini pesawatnya kelihatan terkesan tidak bergerak. Makanya saya sempat melontarkan apakah ini diedit dari flight simulator. Saya pikir. Sempat saya berpikir seperti itu. Cuman kalau memang objeknya itu ada, ya misalnya seperti tadi itu, apakah memang benar-benar asli, yaitu 3 tadi, 3 yang keluar 4 objek, 3 sampai 4 objek itu, atau itu sebetulnya cuma 1 misalnya, tapi sama dia digandakan, diedit jadi 3 ya bisa-bisa saja lah. Pokoknya kalau sudah diedit itu semua kemungkinan bisa. Dan kita yang aku lihat sih kualitas videonya ini nggak bagus, bukan yang bagus ya. Bukan yang kalau itu diambil dari kamera handphone pun sekalipun, yang mana itu
miliknya pilot, tak rasa ya biasanya sih pilot handphonenya bagus-bagus. Ini these are komunistar, kita komunis. Ini mungkin yang ini ya, yang ngepalsu ya. Nah, tadi namanya siapa sih? Ini saya tadi langsung ngehnya itu ketika tadi ada orang ngomong, nah nih, since saying his fake ISS video no longer. Ya. Yang Willis itu tadi komentar apa, Mas? Dia nggak komentar apa-apa sih dia. Oh, if anyone can tell us what is said over the radio, that would help. Gitu. Jadi ya ini dia memang pernah bikin video UFO sih. Oh, jadi, tapi dia juga bilang gini, possible explanation flares being dropped by military craft. Ntar saya klik. Oke. Duh. Iklan. Iklannya ini, Mas. Skip. Sudah. Aduh. Lah, apa ini? Oh, ini flare yang katanya dia. Oh. Oh, ini juga ada pengalamannya orang pengemudi truk yang dia merasa melihat sesuatu di malam hari. Sebelum dia tahu ternyata itu flare. Not alien launch. Not alien. Ya, betul. Memang perlu nih ngomong apa? Waspada ekstra jika itu memang ternyata flares. Ya, itu tadi.
Ada yang, ini kok ada yang baru-baru, teman-teman. Ada mungkin yang punya pendapat yang lain dari teman-teman di sini? Loh, bentar. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin dari rekan-rekan yang barusan bergabung ini. Gimana ini? Enak kasurnya. Ada yang ingin berpendapat lagi, teman-teman? Tadi kita sudah melihat beberapa contoh flare dan video yang diupload pertama kali oleh Willis. Ntar, saya penasaran, Willis ini videonya apa aja ya? Videonya memang tentang UFO-UFO dia. Iya sih, dia kebanyakan ngupload video-video UFO di sini. Bentar, mungkin dia sebenarnya menyertakan alasan mengapa dia bikin video seperti ini. Nah, kita coba lihat di about. Oh, ada Facebook-nya dia. Oke. Coba channels. Kan community. Apa nih? Nggak ada keterangan lebih lanjut sih tentang Willis ini. Bagaimana dengan home? Ya sih, ini rata-rata dia emang bikin video-video seperti ini. Nah, saya penasaran sama laman Facebook-nya ini apa ya dia? Loh, grup? Ya, tidak tersedia. Itu bukan yang nggak tersedia, tapi linknya coba deh tadi cek lagi. Ada dia kurungnya ke bawah. Nah, itu dihapus tuh yang... Oh, ya, yang belakang sendiri nih ya. Ya, betul. Ya, sama aja.
Biasanya ya nggak selalu sih. Itu Karena kan yang bukan friend. gimana Snur? Mungkin videonya dianya untuk friend yang bisa lihat. Jadi Oh iya ya, bisa. Ntar ini apa ya? Apa ini? Oh, ini mungkin dari stasiun luar angkasa. Oh, ini titik ini. Oh, dia bilang sendiri. Video ini as a hoax. Ini dia malah nunjukin step-stepnya bikin video hoax. Step 1, record random access limit. Add background track. Ya, emang orang cari viewers. Ya. Ya emang secara strength level memang rendah, kecuali apanya ya, kecuali ya karena ciri-ciri yang bisa diandalkan cuman cahaya, gerak, terus apa ya tadi menghilang. Mungkin ya, kalau dilihat dari yang ISS tadi, berarti ya. tunggu aja. Nanti kalau udah banyak yang bilang hoax, nanti dia ceritain gimana cara dia buat videonya. Ya, siapa tahu. Siapa tahu. Cara menghilangkan pesawat yang menembakkan flare. Nah. Tapi yang menarik memang ada teknologi sekarang ini pesawat tidak hanya stealth dari radar, tapi stealth dari penglihatan. Karena teknologinya sudah mulai ada. Hampir mirip kalau di film James Bond yang dulu, itu ada mobil yang nggak bisa kelihatan, Mas. Saya ingat. Jadi, saya nggak ngerti James Bond. Oh, nggak pernah lihat James Bond. Gimana? Jadi ada mobil yang menghilang? Mobilnya ada, tapi dia dibikin, jadi gini, ada teknologi sekarang seperti kayaknya helikopter tuh loh, Mas, yang bisa membuat orang nggak kelihatan. Jadi pesawat itu dibuat dengan dilapisi dan dia bisa memancarkan tampilan sesuai dengan apa yang dia pakai kamera yang dia lihat di bawahnya. Kalau dilihat dari atas dan sebaliknya, sehingga dia menampilkan gambar atau pemandangan seperti latar belakangnya. Nah, itu kemudian menjadi tidak nampak, tidak terlalu nampak. Hampir kalau di filmnya Marvel itu ya kayak pesawatnya Avenger itu ya. Bisa menghilang. Helicarrier. Nah, pesawat itu sekarang ini sudah ada sebetulnya, walaupun mungkin belum dipublikasikan secara luas. Teknologinya sudah ada. Nah, apakah itu katanya konon juga dipakai di pesawatnya yang J-20 ya Tiongkok itu. Jadi kalau dia tidak kelihatan ya mungkin suatu saat nanti akan banyak pesawat-pesawat yang tidak kelihatan. Jadi nggak cuma kelihatan di radar, di mata juga nggak kelihatan berarti ini. Ya, jadi itu kalau dogfight musuhnya bisa tidak kelihatan. Nembak siapa? Atau peluru kendalinya muncul. Tapi ya ya memang pasti ada cara, misalnya dengan sensor infrared itu mungkin dia masih bisa kelihatan seperti yang Predator itu kan dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Tapi kan mungkin mengandung panas sehingga kelihatan. Iya ya, nggak kelihatan di
mata, nggak kelihatan di radar, di infrared kelihatan karena ada panasnya. Bisa. Mungkin suatu saat ada teknologi yang membuat tidak panas ya, artinya karena tambah nggak kelihatan. Mau kan gas buangnya dari jetnya masih panas kan? Masih panas. Jadi kelihatan sensor kalau pakai sensor panas. Dan pesawat-pesawat tertentu juga kamuflasenya kan sementara ini kan pakai cat. Misalnya di cat biru, kalau dia terbang ya nggak kelihatan seperti langit gitu. Tapi tadi yang menarik ini adalah rilisnya video itu dipaskan dengan apa tadi itu ya? Saat yang itu 24 November itu. Iya, 24 November itu. Yang apa? Aduh apa ya tadi namanya? AOI MSG. Wajar ya. Kan ketika itu diumumkan atau itu ya hoax-nya ditampilin dengan asumsi itu hoax. Iya. Tujuannya apa kira-kira Mas Ferry kalau hoax-nya itu dikeluarin? Misalkan itu hoax ya? Bisa viewer juga bisa karena orang kan tertarik. Ya. Awalnya aku pikir gini, ini pilot yang ngasih rilis ya, jangan-jangan ya sudah mulai upaya pilot-pilot ini berani bersuara lah ya, bahwa dia melihat sesuatu yang aneh di langit pada saat dia sedang mengemudikan pesawat. Cuman ini memang sayangnya setelah ditelusuri bukan pilotnya sendiri yang merilis ke publik dan pilotnya tidak diketahui siapa. Gimana memang diketahui pesawatnya pesawat apa gitu ya. Tapi menemukan data pesawatnya itu mudah sebetulnya. Artinya pakai flight radar pun kita tahu bahwa ini dari pesawat ini penerbangan berapa dari misalnya dari mana ya, Hongkong ke Singapura misalnya. Hongkong ke Singapura ya. Saat apa ya? Cuman kenapa ya mestinya sih bisa dilacak kan pilotnya siapa dan ya mungkin kalau dia diwawancara terus bilang enggak itu bukan saya ya mungkin selesai. Anehnya wartawan juga nggak ngejar sampai situ ya, kenapa ya? Mungkin karena apa ya harus cuman banyak berita tapi nggak ngupdate ya mereka ya, banyak berita tapi nggak ngupdate. Yang update cuman Yahoo itu aja rasanya tadi. Ini ada yang dari Mas Dino ya, mungkin Mas Dino juga cenderung flare, tapi kenapa kan dikabarkan bahwa pilotnya yang pesawat komersial kan ex-nya pilot militer, kenapa dia tidak dapat mengetahui itu flare? Ya kita nggak tahu ya, mestinya harusnya bisa ditanyakan pilotnya ini dikejar. Tapi siapa tahu mungkin pilotnya tahu, tapi kemudian dia menyebarkan video ini ke satu orang dan kemudian ke orang lain, dan kemudian narasinya aja yang kemudian dibuat seakan-akan itu si pilot nggak tahu. Makanya kan videonya diputus, artinya itu nggak sampai selesai kan. Cuman dapat 53 detik atau berapa detik? Soalnya cahaya sendiri juga menghilang. Seingat saya tadi. Habis semua ya artinya ya. Hilang semua kok tadi itu. Ya mungkin pada saat dia melihat pertama kali mungkin anggaplah ini benar ya. Dia lihat pertama kali dia mungkin kaget. Apa itu sama dia di video. Mungkin setelah itu dia tahu, pikir-pikir ya itu flare mungkin atau apalah gitu ya. Cuman kemudian ya videonya mungkin sudah dibagi-bagikan ke temennya atau apa gitu ya. Temennya pasti akan ada yang komen dan akhirnya. Cuman video yang tersiar itu akhirnya ya gimana ceritanya sampai akhirnya ya
Bisa. Ini sebenarnya kalau orang yang reporter mau misalnya mau melacak itu nggak susah kalau untuk mencari siapa pilotnya, harusnya sih ya. Maskapai penerbangannya kan juga harusnya kan diketahui dengan mudah. Cuma kayaknya berita ini tidak terlalu menarik buat mereka untuk diangkat. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin ya nggak tahu, mungkin apa ya, mungkin tadi itu ya level strangeness-nya kecil, nggak tinggi gitu. Jadi buat reporter atau buat redakturnya yang merasa nggak menarik. Atau ya mungkin ada sensor dari pihak pemerintah Tiongkok ya bisa.